يوصل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمل شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال الصالحة. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi begini, Pak Imam tuh sebenarnya bingung mau ngisi apa. Tiba-tiba ditunjuk untuk mengisi acara, bukan ceramah ya, istilahnya apa sih? Ceramah kayaknya.
mengenai tentang Isra Mi'raj. Yang tentu penjelasan tentang Isra Mi'raj sudah banyak kalian dengar. Apa sih Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah ada yang aneh tentang ini? Apa ada yang aneh? Aneh nggak kira-kira? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aneh nggak perjalanan itu? Aneh. Anehnya dari sisi mana? Dari sisi waktunya kan? Oke, dari sisi waktunya. Kalau perjalanan keliling dunia sih normal-normal aja. Yang dimaksud adalah perjalanan dari sisi waktu yang begitu cepat. Karena di masa itu tidak ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Isra Mi'raj. Kalau Mi'raj artinya apa? Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini aneh gak nih? Lebih aneh lagi, tidak masuk dalam nalar manusia. Nih, coba dengerin. Yang pernah kalian ketahui tentang luasnya alam semesta dalam siklus yang kita pelajari di SMP, itu ada namanya apa sih kalau bumi, matahari, terus planet-planet yang ada 9 itu namanya apa itu? Hah? Tata surya. Oke, tata surya. Tata surya kita saja sudah sangat jauh sekali antara bumi dengan matahari, terus planet-planet yang lainnya. Kalian paham nggak? Ada berapa jumlah tata surya di alam semesta ini? Menurut penelitian dari USA atau NASA, tahu NASA, yang apa namanya, yang menggambarkan bintang-bintang di angkasa itu jumlah planet, prediksi mereka jumlah planet itu lebih dari 5.000 miliar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. 5.000 miliar. Kebayang gak itu? 5.000 miliar itu jumlah yang sangat besar sekali. Kita cuma tinggal di satu planet yang bernama Bumi, dan Bumi itu kecil dan kecil sekali. Kecil sekali. Coba saya pengen tahu ini. Bumi dengan Jupiter itu perbandingannya berapa? Planet di tata surya kita yang paling gede kan namanya apa? Jupiter ya? Coba. Perbandingannya berapa itu? Berapa ribu kali dengan bumi besarnya? Dan ternyata ada planet yang lebih besar daripada Jupiter, ribuan kali lipat lebih besar daripada Jupiter. Jadi bumi yang kita tempat ini kecil sekali ternyata, kecil sekali. Dan penelitian dari NASA ini yang mengatakan bahwa planet itu lebih dari 5.000 miliar. Ini ukurannya langit pertama. Ukurannya langit pertama. Gimana kalau langit kedua? Gimana kalau langit ketiga? Karena kita ketahui dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu melewati 1 langit, 2 langit, 3 langit, sampai langit ke-7. Kayak apa langit ke-7? Langit pertama saja kita tidak tahu seperti apa. Kalau kita tanya nih, ini sampai misalkan saya tanya, yang namanya atas itu kemana? Yang namanya atas. Di atas itu kemana? Di atas. Ke sana. Tapi menurut orang lain,
menurut orang lain yang tinggalnya di seberang bumi sana, atas itu ke bawah kita. Karena bumi kan bulat kan, bumi bulat, jadi kita tidak tahu atas itu mana sebenarnya. Ke atas itu kita tidak tahu. Itu maha besar Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ada satu pertanyaan yang gini, kalau kalian tahu bahwa ketika benda-benda langit melewati bumi, benda-benda langit, planet atau pecahan batu-batu langit ketika melewati bumi, itu harus melewati apa? Melewati atmosfer. Yang kalau kita lihat kalau malam hari itu kayak bintang jatuh selorot gitu kan, ya kan? Harus melewati atmosfer. Dan atmosfer ini fungsinya apa? Menghancurkan benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Kita ngebayang nggak Nabi Muhammad di perjalanan dengan tubuh manusia tidak hancur ketika melewati atmosfer itu? Dengan kecepatan lebih cepat daripada itu. Orang katanya Nabi Muhammad menggunakan kendaraan yang disebut dengan nama buruk, dan dikisahkan bahwa buruk itu satu kali lompat, satu tindakan itu sepanjang mata memandang. Sampai masih bisa melihat bulan, bulan masih kelihatan. Mungkin satu kali loncatan terang bulan, luar biasa. Ketika Nabi Muhammad pulang, jadi Muhammad Nabi Isra Mi'raj di sana diberi tugas untuk umat manusia, yaitu sholat lima waktu. Kenapa Nabi Muhammad tidak hancur ketika melewati atmosfer? Kenapa? Ayo coba, ada yang bisa jawab? Kenapa Nabi Muhammad tidak hancur melewati atmosfer? Ada yang bisa jawab? Pai hadiah seketewu, bisa jawab? Iya serius. Nah, pai hadiah seketewu bisa jawab? Tuh, ayo gantian. Mulane ganti rokok kena masih takon apa aja ya bilang. Nembe anak duit, nembe kerasa apa jiwa? Pertanyaannya, nih dengerin. Ketika benda langit masuk ke bumi dengan kecepatan begitu cepat, misalkan batu langit atau berbentuk besi sekalipun, ketika melewati atmosfer itu hancur, berkeping-keping, menjadi debu. Nabi Muhammad melewati atmosfer untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Itu badan manusia loh. Kenapa tidak hancur? Apakah daging lebih kuat daripada besi? Sok, sing bisa jawab, saya ketemu. Yang bisa jawab maju ke depan. Tidak boleh itu, maju ke depan. Ayo, silakan. Karena Nabi Muhammad SAW itu dapat pertolongan dari Gusti Allah atau yang memiliki mukjizat. Pertanyaannya, jawabannya udah bagus, tapi yang saya maksud bukan itu. Kalau pertolongan sih ya udah, karena udah dapat izin pasti dapat pertolongan, bukan itu yang dimaksud. Ayo silakan yang lain. Jawabannya udah bagus tapi belum tepat. Yo. Jadi gini, kenapa Nabi Muhammad tidak hancur ketika ke atas melewati atmosfer?
mobil. Karena itu semua dari kekuasaan Allah. Dari surah Yasin, kun fayakun, jadilah kayak begini. Oke, jawabannya udah bagus, tapi belum. Udah tepat sih, cuman bukan itu yang saya maksud. Halo, jawabannya bukan tentang pertolongan Allah, kehendak Allah, bukan itu. Tapi ini ada kaitannya dengan ilmu fisika. Dan kaitannya ada dengan ilmu fisika. Silakan, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibaratnya begini, batu atau meteorit yang jatuh ke dalam permukaan bumi itu melewati sebuah atmosfer. Nah, ketika batu tersebut jatuh, maka ia menjadi berkeping-keping karena memiliki tekanan yang sangat besar sehingga batu tersebut menjadi hancur. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad yang dari bawah ke atas, sedangkan batu meteorit dari atas ke bawah. Kan kalau dari atas ke bawah ibarat batu masuk ke ember, dicemplungkan jebur beli. Tapi kata batu digawas yang mengesor mundur, ya nggak apa-apa nanti ibaratnya mengkonon. Kata Sabit, karena beda luncuran. Kalau meteor itu dari atas ke bawah, kalau Nabi Muhammad dari bawah ke atas. Pulangnya gimana pulangnya? Nabi Muhammad pulang lagi nggak? Dari atas ke bawah lagi nggak? Tak udah ada. Iya. Oh gitu. Karena tekanannya, tapi menurut Pak Imam bukan itu yang dimaksud. Iya, betul. Karena Nabi Muhammad ketika melewati atmosfer itu sangat cepat sekali. Bahkan ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad pulang ke Mekah, tempat tidurnya masih hangat. Jadi perjalanan itu berapa detik? Berapa menit? Iya. Mungkin nggak jauh dari setengah jam atau 5 menit. Ya silakan. Tapi jawabannya udah bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya silakan gitu. Ayo ada yang lain. Ini 100.000. Ayo cepat. Karena Nabi Muhammad seperti cahaya dan cahaya dapat menembus atmosfer. Jadi kalian mengenal bahwa awal penciptaan itu disebut dengan Nur Muhammad. Tahu? Jadi ketika itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu ditutupi dengan Nur Muhammad dan cahaya itu tidak hancur dengan kecepatan. Oke, terima kasih. Karena pertanyaannya sudah terjawab, sudah jam 10. Oke, kita cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.